Hai, selamat datang lagi di YouTube channel saya. Saya Deska Yunita, saya mahasiswi semester 5 di Universitas Pancasakti, Kampus D Bekasi. Ini adalah video presentasi untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah Quantitative Research. Terima kasih kepada Mr. Ali yang sudah berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video ini dan mempresentasikan materi yang harapannya membantu saya dan teman-teman semua untuk suatu permasalahan. Terima kasih banyak. Ya, sebetulnya video ini saya mau awali dengan curhat, boleh? Karena saya sedang galau nih, baper. Ya, apa yang bikin saya galau sih? Yang bikin saya galau adalah saya mahasiswi semester 5 konversi, artinya semester depan saya sudah harus menyusun skripsi. Tapi sampai detik ini, saya belum punya judul skripsi. Oh, sedih ya. Sebetulnya, jauh sebelum saya harus menyusun skripsi, beberapa waktu yang lalu, saya sudah mempunyai sebuah judul skripsi yang terinspirasi dari mata kuliah tertentu di kampus saya. Saya pikir, wah, bagus sekali nih. Dan saya membuat suatu judul. Bahkan, saya juga menggunakan metode ini dalam tes pengrekrutan guru atau pengajar di sebuah bimbel. Bahkan saya memasangnya di status WA saya. Dan saya mendapat respon dari salah satu dosen di kampus saya. Beliau berkata kepada saya, wah, bagus sekali ya judul skripsimu. Ini bagus loh. Bisa nanti kamu lanjutkan sampai kalau kamu melanjutkan di S2. Beliau bilang. Tinggal menambahkan variabel saja. Wah, saya cukup tersanjung ya saat itu. Pasti pilihan saya sudah cukup tepat. Saya sangat senang sekali menggunakan metode ini. Metode yang saya rasa bagus sekali diterapkan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Namun, saat mendekati waktu saya harus menyusun skripsi, saya memperoleh keraguan. Kenapa saya ragu? Saat saya bertukar pikiran dengan salah satu teman saya, beliau sudah lulus terlebih dahulu, beliau sudah menyusun skripsi terlebih dahulu, dan beliau iseng-iseng tanya, judul skripsimu apa? Saya katakan judul skripsi saya. Dia bilang, waduh, kamu yakin dengan judul skripsi ini? Ya, sir, saya yakin, saya bilang. Maka saya ceritakan feedback atau respon WA dari dosen tentang judul skripsi saya. Namun, beliau berpendapat lain. Mungkin judulmu luar biasa. Mungkin variabel yang hendak kamu teliti sangat bagus. Tapi apakah ini tidak akan menyulitkanmu nantinya saat penelitian? Ini membuat saya jadi berpikir ya. Dia bilang, walaupun variabelnya luar biasa, judulnya bagus, tapi kalau itu bisa menyulitkanmu saat kamu penelitian, itu sama saja bunuh diri. Oh my God. Wah, sejak saat itu saya jadi ragu. Apakah saya mampu? Bahkan sampai sekarang pun, saya belum mendapatkan judul yang baru. Keraguan memenuhi pikiran saya. Bahkan saya sudah lupa judul yang luar biasa itu judulnya apa. Mudah-mudahan teman-teman nggak ada ya yang galaunya seperti saya. Atau ada? Oke, itulah sebabnya kegalauan saya ini saya angkat untuk video presentasi saya hari ini. Ya, tentang menentukan topik dan merumuskan judul. Menentukan topik dan merumuskan judul yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Deska Yunita SPDI, dengan nomor induk mahasiswa 8820 3181 70010.
Skripsi adalah mata kuliah yang berbeda sendiri dari kelas-kelas lainnya yang kita ambil selama S1. Kita tidak hanya harus menandatangani daftar presensi dan duduk mendengarkan ceramah dosen tentang materi, tapi juga diminta menulis 1.000 sampai 15.000 kata tentang suatu fenomena atau topik tertentu. Karena sifatnya yang lebih menantang, wajar saja jika mata kuliah satu ini ampuh membuat mahasiswa yang seperti saya ini galau dan mendadak hilang akal, hilang arah. Waduh, usut punya usut, kegalauan skripsi seringkali bermula dari tidak adanya ide di kepala. Kayaknya benar tuh. Judul ditolak, sementara si mahasiswa tidak ada ide lain untuk diajukan. Padahal, jika kita nih mau sedikit berstrategi, judul skripsi bisa lebih mudah dibuat kayaknya. Tidak perlu berpikir tinggi-tinggi. Kadang ide yang brilian justru bisa kita temukan di sekitar kok. Oke, yuk kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi apa sih judul penelitian yang bikin saya segitu galaunya? Judul penelitian merupakan penjabaran atau perincian dari topik atau dimaksud untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup dan bidang telaah topik penelitian. Jadi harus bagaimana nih kita bikin judul penelitian? Judul penelitian itu harus singkat, jelas, dan logis. Judul dibuat dengan kata-kata yang sederhana, lugas namun spesifik. Jangan terjebak membuat judul dengan berdasarkan pada suatu teori. Sebaiknya judul dibuat atas dasar pengamatan kita mengenai fenomena atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada suatu hal yang akan kita teliti. Hal yang perlu kita pahami adalah judul yang kita pilih tidak harus bersifat detail dan eksplisit. Hal-hal yang tercakup permasalahan dapat kita cantumkan pada bagian pembahasan selanjutnya. Pilih kalimat yang sederhana namun efektif, memberikan gambaran akan topik penelitian kita. Kalimat yang rumit akan membuat judul penelitian kita terasa membingungkan bagi pembaca, selain akan menimbulkan kesulitan dalam penulisannya secara keseluruhan. Perumusan kalimat yang benar adalah bagian dari cara menentukan judul penelitian yang sangat penting untuk kita perhatikan. Kita perlu menyiapkan judul yang singkat, efektif, serta menggambarkan penelitian tersebut. Seseorang akan mengetahui isi sebuah penelitian dengan melihat judulnya terlebih dahulu. Sisanya, kita bisa lihat di sini bahwa judul penelitian adalah tampak ruang lingkup dan metode pembahasannya. Untuk ini saya contohkan di judul yang saya ambil dari internet, judul yang dipilih oleh seseorang, judul skripsi yang berjudul A Comparative Study Between Peer Correction and Self-Correction in Improving Student Skill in Writing a Descriptive Paragraph at the Second Grade of Senior High School. Nah, ini ruang lingkupnya sini jelas nih. Ruang lingkupnya adalah ya skill siswa dalam koreksi secara berpasangan dan koreksinya terhadap dirinya sendiri diperbandingkan. Kita membandingkannya. Lalu, metode apa yang digunakan? Metodenya adalah dengan metode perbandingan ya tadi ya. Lalu, tampak ruang lingkup objek penelitiannya. Nah, di sini ruang lingkup objek penelitiannya adalah lebih spesifik lagi yang kita teliti adalah dalam menulis deskriptif paragraf. Untuk objeknya adalah kelas 2 SMA, Senior High School, Second Grade of Senior High School. Lalu berkaitan dengan tema dan topik penelitian. Ini harus sesuai dengan temanya dan topik penelitiannya apa? Itu tentang perbandingan
koreksi berpasangan dan koreksi untuk diri sendiri dalam meningkatkan kemampuan siswa untuk menulis paragraf deskriptif dan dikerucutkan lagi, lebih spesifik lagi, hanya penelitiannya dilakukan di kelas 2 SMA. Oke, next berikutnya. Membuat judul yang baik. Membuat ya judul yang baik, satu, harus baru. Baru maksudnya apa ya? Baru artinya mencari ide skripsi dan membaca naskah skripsi yang sudah ada, tidak hanya dibaca, kamu bisa koreksi dalam-dalam informasi di dalamnya untuk bisa menemukan judul yang baru. Tidak jarang suatu jurnal atau tulisan ilmiah pasti ada kekurangan data, atau bahkan masih butuh informasi tambahan. Nah, kamu memanfaatkan celah itu sebagai tema skripsimu. Atau mungkin kamu substitusi dengan bahan yang berbeda. Mengembangkan ide dengan cara seperti ini bukan berarti kamu plagiat ya, tapi kadang kamu justru bisa berperan dalam menyempurnakan ilmu pengetahuan yang sudah ada. Pastikan kamu tidak melakukan copy paste dari hasil karya mereka ya. Cukup ambil inspirasi, lalu modifikasi atau substitusikan variabel penelitian dengan fenomena yang belum pernah diteliti sebelumnya. Itu maksud dari judul yang baik dalam artian baru. Yang kedua, membuat penasaran. Apa maksudnya ya membuat penasaran ya? Mampu menarik perhatian. Jadi judul tersebut mampu menarik perhatian pembaca dengan mencantumkan hubungan sebab akibat atau dampak pengaruh sehingga orang-orang tertarik untuk menjalankan penelitian yang kita lakukan. Wah, ini menarik nih judulnya. Jadi orang tertarik nih baca tulisan kita. Atau ikut seperti yang kita teliti dengan mengubah variabelnya saja. Oke, yang berikutnya adalah padat dan jelas. Tidak lebih dari 12 kata. Hendaknya padat, jelas, lugas, yang nggak lebih dari 12 kata. Kalau lebih bisa menggunakan anak judul ya. Tambahan untuk poin ini adalah judul penelitian yang baik adalah menggunakan kalimat pernyataan agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Berikutnya, menggunakan bahasa ilmiah. Maksudnya apa ini? Jangan menggunakan kata-kata yang tidak baku dan singkatan yang tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa-bahasa ilmiah yang umum digunakan. Ya. Berikutnya, spesifik dan relevan dengan isinya, mencerminkan gagasan atau rumusan masalah. Maksudnya adalah skripsi harus berisi variabel-variabel yang akan diteliti dan harus memperhatikan pendekatan secara kuantitatif atau kualitatifkah. Judul harus mengandung satu atau dua variabel yang akan dilakukan dalam penelitian. Hal ini dikarenakan bahwa judul harus menggambarkan isi penelitian secara keseluruhan. Cara menyusun penelitian harus disesuaikan dengan topik masalah, tujuan penelitian, untuk membuktikan teori, serta variabel-variabelnya. Judul penelitian umumnya terdiri dari kata yang mewakili tujuan penelitian seperti pengaruh, efektivitas, dan hubungan. Lalu ada variabel 1 dan variabel 2. Fokus materi yang akan diteliti serta objek yang akan diteliti. Sebelum membuat judul, pastikan bahwa Anda sudah memiliki kerangka di atas terlebih dahulu. Dalam membuat judul, Anda perlu mengetahui unsur-unsur yang ada di latar belakang seperti masalah yang diangkat, serta solusinya dengan dukungan teori yang relevan. Apabila kedua unsur tersebut sudah diketahui, maka tambahkan data objek penelitian Anda. Judul penelitian yang baik adalah menggunakan kalimat pernyataan agar lebih mudah
dipahami oleh pembacanya. Good, bagus sekali. Oke, berikutnya kita ke slide berikutnya yuk. Sorry. Berikutnya, mencari inspirasi dan memilih topik atau judul. Nah, ini yang harus saya lakukan nih kayaknya nih. Jangan pernah ragu meniru penulis lain. Setiap seniman yang tengah mengasah keterampilannya membutuhkan model. Pada akhirnya, Anda akan menemukan gaya sendiri dan menanggalkan kulit penulis yang Anda tiru. Ini quote dari William Jamesworth. Maksudnya apa sih ini? Kita lihat yuk. Maksudnya adalah apabila kita kesulitan dalam membuat judul penelitian karena baru pertama kali membuatnya dan belum terbiasa, referensi sangat diperlukan. Anda bisa melihat referensi berdasarkan judul atau topik penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Jadi nggak perlu ragu ya kita mengambil referensi atau mencontoh selama tidak mengcopy paste. Oke, berikutnya. Pemilihan topik dan judul penelitian. Topik penelitian adalah merupakan kerangka besar masalah atau pokok pembicaraan dari pokok permasalahan dan berkaitan dengan garis permasalahan. Topik yang baik akan melahirkan masalah yang baik juga. Masalah yang baik akan menghasilkan judul yang menarik. Bisa diilustrasikan seperti ini ya. Jadi topik, masalah, lalu judul. Lanjut yuk ke slide berikutnya. Sorry. Penjelasan dari slide sebelumnya. Maaf. Jadi pokok permasalahan merupakan pangkal dari seluruh sistematika penyusunan proposal penelitian kita. Permasalahan tidak hanya akan menentukan judul yang tepat, tetapi juga sangat berpengaruh pada tahapan dan sistematika penyusunan lainnya. Ini sudah saya bahas ya di video saya sebelumnya, yaitu video untuk tugas penilaian tengah semester. Oke, yuk kita ke slide berikutnya. Mencari topik. Cari topik nih. Topik mana ya? Brainstorming. Menuangkan ide-ide di atas kertas sehingga bisa memberikan tawaran pilihan topik-topik sebanyak mungkin. Kamu dapat ide, tulis. Kamu dapat ide, tulis. Begitu seterusnya. Berikutnya. Mencari ide-ide yang menarik. Setelah kita tulis nih, jadi daftar ya. Wah, udah banyak nih. Wah, pilihannya jadi banyak. Tapi dari mana kita memperoleh ide-ide tersebut ya? Ide-ide topik tersebut kita cari kemana ya? Topik mana ya? Lanjut ke slide berikutnya untuk penjelasannya. Eksplorasi terhadap sumber topik dan masalah dapat dilakukan dengan 1. Hasil membaca. Manfaat membaca adalah menyelami pemikiran-pemikiran baru, ide-ide pemikiran tokoh-tokoh ilmiah, mendukung argumentasi kita. Penjelasannya apa nih? Jadi langkahkan kakimu ke perpustakaan. Jangan berat ya. Titik terang bisa kamu dapatkan dari membaca skripsi senior angkatan salah satunya. Ya. Nggak sedikit mahasiswa yang lulusnya harus tertunda karena terhambat skripsi. Salah satu alasannya adalah tema atau topik skripsi yang tidak ada. Tapi tidak perlu khawatir. Sekarang kamu bisa melangkahkan kaki ke perpustakaan jurusan. Lalu bacalah naskah skripsi senior tahun-tahun sebelumnya. Tidak perlu membaca skripsi ini sampai habis, cukup buat dirimu familiar dengan rumusan masalah serta garis besar penelitian mereka. Ini adalah cara mendapatkan inspirasi yang mudah untuk ide skripsi. Tapi ingat, daripada dianggap plagiat, pastikan kamu tidak melakukan copy paste dari hasil mereka ya. Saya ingatkan sekali lagi. Cukup ambil inspirasi,
Lalu modifikasi atau substitusikan variabel penelitian dengan fenomena yang belum pernah diteliti sebelumnya. Berikutnya, blog walking, mengunjungi blog penulis atau tokoh terkenal, membaca artikel-artikel si tokoh, memahami gagasan atau opini si tokoh. Selain mencari ide skripsi dari membaca naskah skripsi yang sudah ada, kamu juga bisa mendapatkan dari membaca jurnal ilmiah. Kamu bisa memperoleh jurnal di situs internet atau perpustakaan kampus. Tidak hanya dibaca ya, kamu juga bisa korek dalam-dalam informasi di dalamnya. Gak jarang suatu jurnal pasti ada kekurangan data atau bahkan butuh informasi tambahan. Nah, kamu bisa memanfaatkan celah itu sebagai tema skripsimu. Atau mungkin kamu substitusi dengan bahan yang berbeda. Mengembangkan ide dengan cara seperti ini bukan berarti kamu plagiat. Tapi kadang kamu justru bisa berperan dalam menyempurnakan ilmu pengetahuan yang sudah. Bagus kan? Oke, good. Berikutnya, melihat film. Film termasuk cara yang mudah dan tidak membosankan, pastinya menyenangkan ya, untuk dapat inspirasi ya. Bagaimana sih caranya? Sebentar. Dengan cara satu contohnya adalah misalnya dengan menonton film Laskar Pelangi. Kenapa begitu? Karena saya jurusannya pendidikan ya. Jadi mungkin dengan menonton film Laskar Pelangi saya mendapatkan inspirasi untuk menentukan topik dan menentukan judul atau permasalahan. Oke. Berikutnya, memahami peristiwa. Misalkan demo ribuan TK, lumpur Lapindo, atau banjir lumpur Lapindo, atau banjir yang sekarang ini sedang terjadi karena musim hujan, atau pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19. Ya, jadi kamu bisa memahami peristiwa atau situasional sekarang, apa sih yang sedang viral nih, apa sih yang sedang terjadi nih. Oke. Berikutnya teman. Teman bisa menjadi inspirasi kita nih. Kayak di awal saya katakan, keraguan saya muncul setelah saya berkomunikasi dengan teman sejawat saya. Ya, jadi galau mah, tapi menjadi suatu pemikiran buat saya. Apakah ini akan menyulitkan saya nantinya dalam penyusunan skripsi? Nah, ini jadi inspirasi saya. Salah satu sumber yang menjadikan saya memilah-milah topik mana untuk dijadikan judul. Atau mungkin juga kita ambil dari perilaku teman kita, riwayat hidup dia, atau kebiasaannya dia. Ya, sudah saya bahas tadi ya itu ya. Betul sekali. Caranya adalah dengan bertukar pikiran ya, dengan teman sejawat tadi. Ya, sumber ide skripsi ini bisa diandalkan loh. Buktinya ini bisa membuat saya jadi berpikir ya. Atau mungkin kamu sedang PDKT dengan kakak seniormu atau punya teman akrab di satu angkatan atau kakak angkatan, atau justru punya pacar yang punya yang sebidang di jurusan kuliah kamu. Manfaatkan itu. Tidak ada salahnya untuk bertukar pikiran tentang hal-hal ilmiah seperti tema penelitian skripsi. Kamu bisa minta dia sharing tentang skripsinya, atau mungkin jika kamu sudah punya ide, tapi ragu untuk menjadikannya tema skripsi seperti saya tadi ya. Cobalah minta pendapat dan masukannya, berdiskusilah secara interaktif. Gak jarang kamu bisa menemukan pencerahan atau titik terang untuk skripsi. Dengan begitu, kita akan makin akrab, juga kuliahnya akan selesai. Oke. Berikutnya, seni. Nah, seni sumber inspirasi kaya makna. Nah enggak nih? Ya, mungkin melalui lagu, melalui video, melalui gerak ya. Kita terinspirasi, wah iya metode ini nih saya pengen uji nih.
bisa nggak ya mempengaruhi cara pengajaran saya, meningkatkan skill anak murid saya, peserta didik saya. Jadi bisa dari seni, kita bisa lewat lagu, lewat gerak, lewat video, banyak seni itu sangat kaya dan sangat bermakna. Oke. Yang ketujuh, berkunjung ke suatu tempat. Ide-ide mungkin bisa muncul. Misalnya ke tempat-tempat wisata, ke tempat-tempat sejarah, ya. Atau kalau kamu nggak ke tempat wisata atau ke tempat sejarah, kamu yang sudah lama vakum dari perkampusan nih, karena satu pandemi, atau karena kamu sudah mata kuliahnya berkurang, jadi jarang ke kampus, ya, karena sudah terlalu lama kamu menghilang dari kampus, wajar kalau kamu nggak punya ide nih untuk penelitian. Jadi, jangan ragu, sit in the class yang berhubungan dengan minatmu. Kunjungilah salah satu kelas nih. Wah, kayaknya kelas ini menarik nih. Gitu. Kamu join di situ ya. Meski semua teori sudah kelar, ide skripsi yang tidak pernah datang seringkali bikin kamu lulus lama. Mahasiswa semester tua yang tidak pernah ngampus, tapi belum lulus pun harus rela kamu sandang. Waduh, jangan ya. Nggak jarang di kelas yang berhubungan dengan minat skripsimu, kamu bisa coba. Ya, nggak jarang saking kamu menghilang terlalu lama dari kampus, justru bikin idemu semakin surut. Waduh, stuck ya. Untuk mengatasi itu semua, kamu bisa coba join di suatu kelas yang ada hubungannya dengan minat skripsimu, dengarkan dosen ceramah, dan semua diskusi yang terjadi. Maka kamu mengingat kembali materi yang dulu pernah kamu dapat. Sekali, dua kali menjadi mahasiswa penyelundup, mahasiswa penyelundup ya namanya ya, bisa memicu otakmu untuk melahirkan ide baru loh. Hebat gak tuh? Oke. Selanjutnya adalah yang terakhir nih, ibadah. Betapapun kerasnya kamu mencoba, ya, tetap harus dibarengi dengan doa ya. Semoga dilancarkan gitu. Karya-karya besar biasanya penulisnya mengawalinya dengan ritual ibadah. Ya, kita awali dengan bismillah, atas nama Allah kita melakukannya. Diiringi dengan doa terus bahwa kita dilancarkan segala urusannya selama penelitian. Oke, berikutnya. Ke slide berikutnya. Nah, ini nih. Memilih ide-ide sesuai dengan minat dan kemampuan. Misalnya minat saya apa ya? Sini saya contohkannya secara umum ya. Walaupun saya jurusannya adalah pendidikan, namun kemungkinan kalian-kalian ini kan punya jurusan yang berbeda dari saya. Makanya saya contohkannya untuk secara umum di sini. Nah, kita bisa nih memberikan mind mapping atau kita memanage dulu atau kita mengorganize dulu nih minat-minat kita apa saja ya. Ya, saya bla 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 bla. Ya, lalu mana yang mungkin sesuai dengan kemampuan saya, data-data pendukungnya cukup dan mudah untuk dilaksanakan. Ya, seperti ini ya. Jadi kita harus tahu dulu minatnya apa nih. Apa ya minat saya ya? Ya, jadi mulai dengan pengembaraanmu mencari judul skripsi dengan bertanya pada diri sendiri. Apa minat saya saat ini? Ya, bertanya pada diri sendiri nih. Apa minat saya saat ini? Mengerjakan skripsi tentu butuh niat yang besar dan semangat yang tidak boleh padam. Karena itu kalau yang kita teliti adalah minat kita, rasanya jadi semangat ya. Dan tidak akan padam itu semangatnya. Ide yang benar-benar menarik minatmu berpengaruh besar dalam membantumu mempertahankan niat dan semangat. Nah, saat kamu sedang buntu mencari ide, cobalah duduk. Siapkan pulpen dan kertas. Lalu bertanyalah pada dirimu, sebenarnya apa sih minat akademik saya? Dari semua kelas yang pernah saya ambil, yang mana yang membuat saya merasa tercerahkan atau bahkan berandai-andai ingin mengulangnya? Kayaknya ini saya banget nih ya. Iya,
seperti awal saya ceritakan bahwa saya sudah dapat tuh kan. Tapi setelah itu sesuai dengan minat saya, nah kita korelasikan lagi apakah minat yang sudah saya pilih ini dari sekian banyak minat, jadi jangan ada satu minat saja ya. Ya kamu harus cari minat kamu apa saja nih. Kamu duduk manis, kamu tulis minatmu apa saja nih. Jangan cuma satu, nanti kayak saya deadlock. Kayak saya deadlock. Jadi jangan cuma satu ya untuk menuliskan apa saja minatmu saat ini. Karena kalau kamu cuma menuliskan satu minat dan kayak saya, ternyata itu nantinya tidak sesuai dengan kemampuan saya karena terlalu luar biasa, waduh, deadlock lah saya. Coba kalau saat itu minat saya lebih dari satu, mungkin saya tidak akan se-deadlock ini. Oke? Selanjutnya, ini dasar pemilihan topik nih, relevan sama yang tadi ya. Sesuai minat dan kemampuan ya, tolong ya. Jadi minatnya dicari lebih dari satu, lalu sesuaikan dengan kemampuan. Jadi jangan dipilih cuma minat saja lalu, loh saya mampu nggak ya kira-kira ya, walaupun memang kita harus berbesar hati ya, harus mampu. Tapi juga harus realistis dan logis. Jangan sampai terlalu menyita waktu kita. Karena saya juga adalah bukan cuma mahasiswa saja, tapi saya seorang pengajar yang artinya saya harus membagi waktu untuk mengajar pula. Di samping saya menyusun skripsi. Nah, yang berikutnya adalah adanya ketersediaan data. Ada nggak data-data pendukungnya? Kira-kira mampu nggak ya saya membahas ini dengan data-data yang memang benar ternyata. Saya balik lagi ke judul saya yang lalu, setelah saya berkonsultasi dengan teman saya, ya memang setelah saya search di Google, ternyata belum ada yang menggunakan judul itu. Pantas dibilang judul itu bagus ya. Kalau gitu saya akan mengalami deadlock untuk mencari data. Sulit sekali memang. Saya pernah search untuk materi ini. Ternyata sulit sekali untuk menemukan data-data untuk sumber saya nantinya. Jadi pertimbangan itu ternyata masuk ya di penjelasan saya kali ini. Oh, bagus sekali. Di bawahnya nih, sampai ada tanda serunya 3. Ingat katanya, jangan memilih topik yang bagus, namun bahan-bahannya tidak ada. Oh my God, iya itu yang terjadi pada saya. Makanya saya sekarang galau tidak punya judul lagi. Berikutnya, collection, mengumpulkan ide-ide dari literatur, studi pusaka, riset lokasi, lalu melakukan interview. Kayak apa nih ya? Iya, jadi untuk bisa menentukan itu tadi kita ya bukan cuma sekedar memilih saja. Bukan cuma sekedar memilih, ini minat saya, lalu kita pilih sebagai judul. Tidak, tapi harus ada nih mengolek informasi, mengumpulkan ide-ide dari literatur, riset lokasi, dan lalu melakukan interview. Kira-kira sesuai nggak dengan kemampuan kita? Kira-kira cukup nggak datanya yang akan kita jadikan sumber? Ya, seperti itu. Jadi harus kita pertimbangkan semuanya. Menyusun judul penelitian harus disesuaikan dengan topik masalah, tujuan penelitian, dan untuk membuktikan teori secara variabel dan untuk membuktikan teori serta variabel-variabelnya. Judul penelitian umumnya terdiri dari kata yang mewakili tujuan penelitian serta pengaruh efektivitasnya. Serta pengaruh efektivitas dan hubungan. Jadi harus kita cari dulu efektivitasnya apa, pengaruh. Itu biasanya ada di kata-kata judul itu ada efektivitas ya, pengaruh. Nah nanti kira-kira variabelnya ini mudah nggak untuk kita teliti. Makanya kita ngumpulin dulu nih ide-ide dari literaturnya dulu nih, ya untuk mempertimbangkan yang tadi nih. Lalu riset lokasinya gimana kira-kira memungkinkan enggak untuk kita, kemampuan kita, sesuai juga enggak minat kita, lalu sumber-sumber datanya mendukung tidakkah. Lalu dengan melakukan interview, kita juga akan mengetahui apakah kita mampu, apakah kita bisa untuk melakukannya, apakah data-datanya cukup. Ya, bisa dengan melakukan studi pusaka
dengan riset lokasi dan lakukan interview. Oke, berikutnya. Nah, setelah itu kita organize deh, menuangkan informasi-informasi yang sudah kita dapat tuh tadi terkait dengan topik ke dalam outline. Nih, saya contohkan nih. Contoh outline makalah. Sama latar belakangnya apa nih kita milih. Kayak tadi nih, saya milih judul ini karena latar belakangnya ini. Keresahan saya dan keresahan banyak teman-teman. Tapi mudah-mudahan ada solusinya ya. Lalu masalahnya apa dari keresahan ini? Apa yang menjadi pemikiran saya jadi resah begini? Lalu bagian tubuhnya, poin-poin masalah dikembangkan menjadi subbab. Masalahnya apa tadi? Lalu kita kembangkan. Lalu terakhir conclusion-nya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya apa dong nih? Ya, berupa penekanan kembali ide utama. Ya, jadi kita bikin outline. Wah, sudah berurutan banget nih, sudah sistematis banget nih kita. Walau cuma untuk menentukan judul skripsi. Ternyata nggak semudah yang saya bayangkan ya. Ternyata karena berpikir secara ilmiah, maka harus sistematis juga. Ya. Jadi harus berurutan juga. Ada kerangka berpikir, ada landasan yang melatar belakangi. Inilah yang disebut ilmiah. Oke. Berikutnya, nah, terakhir ya, kita lihat nih. Saya berikan contoh judul karya ilmiah murni. Berapa contoh yang diberikan. Ini secara umum ya, tidak untuk diniat dengan jurusan saya. Ini judul karya ilmiah murni. Mungkin bisa jadi referensi ya. Selanjutnya, ini judul karya ilmiah populer. Ada beberapa judul juga. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk saya dan juga untuk teman-teman. Biar nggak galau lagi, nggak resah lagi. Ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk saya terutama dan juga untuk teman-teman semuanya. Ya, mulai dari sekarang setelah nonton video ini menjalankan langkah-langkahnya dan saya harapkan mudah-mudahan bisa menemukan judul penelitian seperti juga doa itu untuk saya sendiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Ya, saya akhiri presentasi saya hari ini dengan ucapan semoga kita bertemu lagi di video selanjutnya. Tetap kepoin ya YouTube channel saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.